Oke, selamat pagi. Saat ini kita akan mempelajari firman Tuhan di dalam kelas agama kita. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, Bapa yang baik, saat ini kami akan mempelajari akan kebenaran Alkitab. Kiranya Engkau memberkati kami agar kami boleh mengerti dan boleh mengasihi Tuhan Yesus lebih dalam lagi. Dan tolong kami yang sementara belajar melalui video ini, biarlah Roh Kudus mau mengilhami kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Oke, selamat pagi sekali lagi. Apa kabar semuanya? Semoga kita dalam keadaan sehat dan baik. Begitu juga dengan keluarga kita, dimanapun kalian berada. Saat ini harapan saya adalah walaupun kita belajar online, tetapi kita bisa mengerti dengan jelas melalui pertolongan Tuhan, dan kita boleh diubahkan menjadi pribadi, menjadi orang-orang yang lebih baik lagi dan serupa dengan tabiat Kristus. Pada saat ini kita akan mempelajari satu topik yang menarik, topik lanjutan dari video sebelumnya mengenai Yesus dan hukum. Judul materi kita pada pagi hari ini adalah Yesus dan hukum Taurat. Apa hubungan dari Yesus dan hukum Taurat? Banyak yang bilang hukum Taurat ini sudah tidak berlaku lagi. Apa sih hukum Taurat itu? Nah, hukum Taurat itu ditulis di dalam kitab Musa. Nah, hukum Taurat itu adalah Taurat sama dengan 5 kitab Musa. Itu Taurat. Dan yang kita sering kenal adalah dari hukum Taurat adalah perintah-perintah atau anjuran-anjuran dari Musa. Nah, banyak yang bilang bahwa hukum Taurat ini sudah tidak berlaku karena Yesus sudah datang ke bumi. Nah, apa saja memangnya hukum Taurat itu? Hukum Taurat itu salah satunya adalah 10 hukum dalam kitab Keluaran, pasal yang ke-20. Apakah semuanya sudah hilang? Pertanyaannya adalah, apakah Yesus menghapus hukum Taurat? Apakah kedatangan Tuhan Yesus ke dunia ini menghapuskan atau memalangkan hukum Taurat sehingga hukum Taurat sudah tidak berlaku lagi? Apakah hukum Taurat masih berlaku sampai saat ini? Nah, itu pertanyaan yang akan kita bahas, kita akan jawab pada pertemuan kali ini, pada video ini. Apakah hukum Taurat masih berlaku? Nah, kita hanya membahas beberapa ayat saja, dan nanti kita bisa belajar pribadi, kita baca Alkitab kita searching di internet, kita baca tentang penelitian-penelitian yang lain. Tetapi saat ini kita hanya akan membahas beberapa ayat Alkitab saja berhubungan dengan hukum Taurat dan juga Yesus. Nah, Yesus datang ke dunia ini bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi untuk menebus manusia dari pelanggaran-pelanggarannya. Matius 5 ayat 17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Yesus tidak meniadakan hukum Taurat. Yesus tidak meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang, kata Yesus, aku datang bukan untuk meniadakannya, bukan untuk menghilangkannya, melainkan untuk menggenapinya. Jadi, Yesus itu bukan menghilangkan hukum Taurat, tetapi untuk menggenapinya. Jadi, itu hukum Musa, 10 hukum masih berlaku, hukum Taurat masih berlaku sampai sekarang. Karena Tuhan Yesus tidak akan menghilangkan apapun dari kebenaran. Apa yang telah difirmankan Allah akan berlaku selama-lamanya. Perkataan Allah, firman Allah, kekal untuk selama-lamanya walaupun langit runtuh. Pertanyaannya, apa sih arti dari menggenapi hukum Taurat? Nah, sebelumnya kita lihat, aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Apa sih arti dari menggenapi? Nah, menggenapi, kata genap artinya adalah melengkapi. Nah, kita lihat sini, saya taruh di sini. Genapi sama dengan melengkapi. Nah, apa yang dilengkapi? Nah,
Melalui kehidupannya, kita lihat di sini, melalui kehidupannya Yesus menunjukkan sebuah penurutan yang sempurna atas hukum Taurat. Kenapa begitu? Karena manusia pada dasarnya tidak mampu menuruti seluruh hukum Taurat sehingga mereka berdosa dan akhirnya harus mati. Tetapi Yesus bilang, tidak, saya akan menebus manusia dan saya akan menggenapi tuntutan-tuntutan hukum Taurat. Maksudnya apa? Yesus memberikan contoh teladan bagaimana bisa menuruti hukum Tuhan secara sempurna. Bagaimana caranya? Ya, caranya adalah cara menuruti hukum Taurat adalah dengan iman. Dan Yesus beriman kepada Bapaknya. Yesus bergantung sepenuhnya kepada Bapa sehingga ia diberikan kekuatan untuk menuruti dan melakukan apa yang Bapa di surga kehendaki dan inginkan. Nah, sampai di sini semoga cukup jelas. Kita lihat lagi selanjutnya. Ada yang bilang hukum Taurat itu sudah dipalangkan, sudah dihapuskan di atas kayu salib. Nah, tidak ada ayat Alkitab yang menjelaskan tentang itu. Tidak ada ayat Alkitab yang memberikan keterangan bahwa hukum Taurat dipalangkan atau dihapus di atas kayu salib. Yang ada ayat ini. Kolose 2 ayat 14. Dengan menghapuskan surat hutang. Yang dihapuskan di kayu salib adalah surat hutang. Menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa. Mendakwa artinya menghakimi dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya di kayu salib. Nah, apa sih itu surat hutang? Apa sih surat hutang itu? Surat hutang sama dengan hukuman dosa. Apa itu hukuman dosa? Atau maut. Nah, ini di dalam Roma 6 ayat 23. Upah dosa ialah maut. Upah dosa ialah maut. Nah, inilah yang dihapuskan oleh Tuhan Yesus. Di atas kayu salib yang dipalangkan, yang dihapuskan bukan hukum Taurat, tetapi Kolose 2 ayat 14 mengatakan yang dihapuskan adalah surat hutang atau hukuman mati manusia. Karena Tuhan Yesus yang sudah mati menggantikan manusia. Yang dipalangkan dan dihapuskan oleh Yesus di kayu salib bukan hukum Taurat, melainkan surat hutang manusia, yaitu hukuman kematian. Jadi hukum Taurat masih berlaku. Karena itulah yang akan menjadi penuntun kita dalam kehidupan kita. Kita tidak boleh membunuh, kita tidak boleh berzina, kita harus menguduskan hari Sabat, kita harus menghormati Tuhan. Dan Yesus menggenapinya. Kesimpulannya adalah, ada dua kesimpulannya. Dalam kehidupannya, Tuhan Yesus memberikan teladan yang sempurna dalam penurutan kepada hukum Allah. Yesus memberikan teladan bagaimana menurut dengan seutuhnya melalui iman. Iman yang akan mengerjakan penurutan di dalam kita. Kedua, manusia dapat menuruti Allah dengan sempurna melalui iman kepada Allah dan melalui pertolongan dari Tuhan. Sekian pembahasan kita pada hari ini. Jika ada pertanyaan, tanya di kolom komentar. Saya akan jawab. Dan semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tetap sehat dan jaga kesehatan. Sampai bertemu kalau COVID sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.